Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Taufiki, NIM 2003-011 dari D3 TPMA 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul efisiensi thermal boiler menggunakan bahan bakar campuran batubara lignit dan cangkang biji jambu mete. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam industri berskala menengah hingga besar banyak menggunakan peralatan yang memerlukan bahan bakar. Salah satunya adalah boiler. Boiler merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Kata uap atau boiler adalah sebuah alat yang menghasilkan uap, yang terdiri atas dua bagian penting, yaitu dapur pemanasan untuk menghasilkan panas yang didapat dari pembakaran bahan bakar dan boiler proper untuk mengubah air menjadi uap. Boiler berfungsi sebagai pesawat konversi energi yang mengonversikan energi kimia atau potensial dari bahan bakar menjadi energi panas. Boiler merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan uap air untuk sumber tenaga atau proses pemanasan. Boiler merupakan equipment yang sangat penting dalam proses industri, di mana bahan bakar yang banyak digunakan batu bara berupa kelompok bahan bakar yang terbarukan. Permasalahan krisis energi tersebut mengharuskan kita mencari alternatif bahan bakar untuk menggantikan bahan batu bara atau setidaknya mengurangi pemakaian batu bara untuk boiler. Makassar merupakan daerah yang banyak terdapat jambu mete. Daerah ini terdapat industri di mana salah satu bahannya berupa biji jambu mete. Proses pengolahan biji jambu mete tersebut dihasilkan limbah berupa cangkang biji jambu mete yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan permasalahan energi, dipandang dengan ketersediaan cangkang biji jambu mete bisa menjadi solusi mengurangi pemakaian batu bara. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana jika batu bara lebih banyak ketimbang cangkang biji jambu mete? Apakah pembakaran terbakar secara sempurna? Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mengetahui beberapa persen cangkang biji jambu mete dan batu bara lignit untuk digunakan dalam bahan bakar boiler campuran. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Boiler atau ketel uap adalah suatu alat terbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk memproduksi steam atau uap. Steam diperoleh dengan memanaskan air yang berbeda di dalam bejana dengan bahan bakar. Boiler mengubah energi-energi kimia menjadi energi bentuk yang lain untuk menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk memindahkan kalor dari sumber pembakaran, yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar. Boiler adalah sebuah kontainer di mana diberi air dan dipanaskan sehingga air mendidih dan menguap terus menjadi uap. Boiler berfungsi sebagai pesawat konversi energi yang mengkonversikan energi kimia potensial. Dalam hal ini adalah pembakaran boiler menjadi energi panas. Boiler atau ketel uap terdiri dari dua komponen, yaitu komponen yang pertama, dapur sebagai alat untuk mengubah energi kimia atau bahan bakar menjadi energi panas, dan yang kedua, alat penguap atau evaparator yang mengubah energi pembakaran atau energi panas menjadi energi potensial atau uap panas. Boiler pada dasarnya terdiri dari tabung atau bejana drum yang tertutup pada ujung pangkalnya dan dalam perkembangannya dilengkapi di dalamnya pipa api maupun pipa air. Poin selanjutnya, spesifikasi kandungan bahan bakar campuran boiler. Yang pertama, batu bara. Pola yang terlihat dari proses perubahan bentuk tumbuhan-tumbuhan hingga menjadi batu bara yaitu dengan terbentuknya karbon. Kenaikan kandungan karbon dapat menunjukkan tingkatan batu bara, di mana tingkatan batu bara yang paling tinggi adalah antrasit, sedangkan tingkatan yang lebih rendah adalah antrasit akan lebih banyak mengandungkan hidrogen dan oksigen. Selain kandungan C, H, dan O, juga terdapat kandungan lain yaitu belerang atau S, nitrogen atau N, dan kandungan mineral lainnya seperti silica, aluminium, besi, kalsium, dan magnesium yang pada saat pembakaran batu bara akan tertinggal sebagai abu. Poin selanjutnya,
Cangkang biji jambu mete. Kulit biji jambu mete dapat diolah dan dihasilkan ekstrak CNSL atau cashew nut shell liquid atau minyak laka. Selain itu, biji jambu mete juga dapat diolah menjadi arang atau biochar. Berat kulit jambu mete mencapai 50% berat biji jambu mete utuh. Dalam kulit atau biji tempurung memiliki kandungan CNSL. Kulit mete bervariasi sekitar 16-24% dari berat kulit mete yang terdiri atas 90% asam nakardat dan sisanya 10% kardol. Dan poin selanjutnya ada klasifikasi pencampuran bahan bakar boiler, di mana penelitian ini akan dihitung efisiensi thermal boiler dengan memvariasikan campuran bahan bakar cangkang biji jambu mete dan batubara lignit Malawa Makassar. Dari tabel tersebut, bahan bakarnya ada dua, yaitu cangkang biji jambu mete dan batubara lignit. Untuk rasio cangkang biji jambu mete yaitu 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60%. Sedangkan batubara lignit 90, 80, 70, 60, 50 dan 40%. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk poin pertama, tahapan perancangan. Adapun perancangan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan mengamati, merangkum, dan mencatat data untuk proses pencampuran penggunaan bahan bakar batubara lignit dan cangkang biji jambu mete untuk jenis boiler fire tube lainnya. Poin selanjutnya ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yang pertama ada batubara lignit dan cangkang biji jambu mete. Sedangkan alat yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah boiler fire tube. Spesifikasi boiler fire tube adalah Alstom, kapasitas 10 ton, trim Salonasen. Ketal uap berbahan bakar batubara Alstom. Ketal uap berbahan batubara Alstom 12 ton, KO Samui Zosen 1725 dan 2 keluaran uap KGH 1800, 3200, 5000, 6750, 8000, 10500, 16000 hingga 21000. Kisaran kapasitas steam dari cangkir ke 1. Harga boiler Alstom berbahan bakar gas. Untuk poin selanjutnya yaitu metode. Perhitungan efisiensi boiler berdasarkan Kitto dan Stultz dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan proximate percampuran bahan bakar meliputi komposisi ASH dan H2O. Dan yang kedua, perhitungan ultimate campuran bahan bakar melalui komposisi C, H2O2, N2, S, dan HHV. Untuk poin yang ketiga, pengumpulan data teknis dan operasional boiler. Untuk poin yang keempat, perhitungan prestasi kerja boiler menggunakan combustion collocation BTU method. Dan poin kelima, perhitungan entalpi steam atau HS dan entalpi air umpan atau HL. Dan poin yang terakhir, menentukan laju air bahan bakar atau fuel dari combustion collocation BTU method.